Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Ya, para holder, investor, rekan-rekan di teman-teman di grup saya di Pahlawan Kripto, para subscriber, para penonton sekalian, ya. Saya mau lanjutkan, ini ada cukup banyak request ya untuk minta di-review. Jadi saya berusaha sekuat tenaga ya supaya bisa terpenuhi. Mudah-mudahan kalian punya bahan buat edukasi ya. Karena channel saya kan tujuannya buat edukasi ya. Namun teman-teman, bagi teman-teman yang belum bergabung dengan grup kami ya Pahlawan Kripto, silakan bergabung. Ini adalah brand saya Pahlawan Kripto ya. Dan ini adalah media sosial yang kita pakai. Yang pertama, silakan bergabung di grup Telegram Pahlawan Kripto, yaitu t.me/pahlawan_kripto. Cuman pesan saya, tolong jangan nyampah ya, karena di dalamnya sama sekali nggak boleh food, baik itu soft food, hard food, bully, apapun. Di sana sudah ada 8 sniper teman-teman. Kalau aneh-aneh pasti dikeluarin sama mereka. Twitter silakan di follow, Instagram juga Pahlawan Kripto ya. Subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan energi yang positif, karena saya sudah berusaha membangun ekosistem yang positif ya supaya sama-sama enak suasananya buat belajar di grup ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke ya, mari kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi hari ini saya mau review Saitama Inu. Ini banyak yang minta request ini ya. Mungkin habis ini saya mau review Metamax ya. Nah itu juga banyak juga. Banyak sekali ini request permintaan. Oke, saya watchlist dulu teman-teman. Saitama ini hari ini naik tipis cuma 0,08%. Dan harganya juga masih murah, 0,000892 rupiah. Masih di bawah 1 rupiah ya. Ada teman-teman di grup nanya atau minta ya request kalau bisa tokennya yang masih kayak gini lah, ini nilainya belum nyampe 1 rupiah ya. Jadi kalau beli 100.000 aja uang jajan udah langsung banyak ya, biasanya dapat miliaran token seperti itu ya. Syukur-syukur kan nanti kalau benar-benar jadi miliaran kan. Oke ya, ini adalah website officialnya teman-teman, saitamatoken.com. Kemudian white papernya juga saya sudah siapin ya ini teman-teman, nanti saya akan bacakan atau analisa buat teman-teman sekalian ya. Oke, coba saya lihat dulu beberapa hal yang penting di sini. Kalau saya lihat secara overall dari segi chartnya, nah Anda lihat kan ya, ini adalah chart yang biasa di mana-mana di token manapun seperti ini ya. Tanggal 18 ya, 18 bulan 6 mereka launching, kira-kira mungkin seperti itu karena saya pakai chartnya udah all ini teman-teman ya, mentok sampai sini 16 bulan 8. Harganya 0,0000. Wah, itu berapa itu nolnya itu? 7 ya. Nah, sampai di sini all time high-nya nolnya udah hilang 5. Berarti 100.000 kali ya. Coba ya saya lihat dulu di sini. Sadis juga ini naiknya. Tuh, saya coba cek. Ini di jaringan Ethereum ya, teman-teman, bukan di Binance nih, lihat nih, jaringan Ethereum. Jadi tidak bisa dilihat di Pocoin. Coba Anda perhatikan ini teman-teman. Saya bukan di Pocoin loh ya. Kalau Pocoin kan biasanya itu buat Binance. Kalau ini di Dex Tools ya. Bagi yang baru-baru belajar, bagi newbie, Anda kan biasanya pakai Pocoin.app bukan? Seperti ini ya. Nah ini tuh udah ditulis di sini teman-teman, sebelah kiri atas ini, lihat nih. Yang saya tandain ini. Ini hanya bisa buat jaringan Binance, Polygon, dan Kucoin. 3. Tapi
Ya, token-token yang berada di dalam jaringan Ethereum dia nggak bisa pakai, kita nggak bisa masukin smart kontraknya. Kamu copy paste taruh di sini nggak akan ngebaca dia. Nah, tapi kalau kamu taruh di sini, nih di sini pasti dia ngebaca. Ini saya tadi pakai ini, saya copy paste di sini, kemudian taruh di sini. Nah, dia ngebaca kan, memang adanya di sini kan begitu. Nah, pilih aja yang USDT begitu ya, biar enak dia USDT per nama tokennya. Jadi kita ngomongnya dalam satuan dolar ya, teman-teman. Oke, ya, coba kita lihat dulu ya. Ini sepertinya luar biasa ya peningkatannya. Coba saya ukur dulu ya dari sini tanggal awal-awal lah itu ya tadi ya. Dari sini begitu sampai ini tanggal berapa ini ya? November 2021 ya, ini Juli ya. Kalau di sini tadi nggak berapa tadi ini? Ini ya sekitar segitulah ya. Oke, bulan 6 atau pertengahan bulan 6 kira-kira begitu ya. Ini mungkin saking kecilnya teman-teman. Oke, sekitar segitu. Pertengahan bulan 6 sampai bulan 11, berarti dalam 5 bulan ya. Dalam 5 bulan Anda bisa lihat itu angkanya teman-teman. Nah, dia pernah terbang tembus sampai 10.000% lebih. Wih, ngeri ya, 100 kali lipat loh. Dalam 5 bulan loh. Ya, jangan main-main loh. Jadi dalam 5 bulan 100 kali lipat. Jadi ya 100.000 ya jadi 10 juta lah kira-kira begitu ya. Iya kan? 100 kali lipat kan? 100.000 dalam 5 bulan mendadak jadi 10 juta. Nah, hal-hal yang singkat seperti ini kan yang digandrungi orang-orang, kenapa mereka berbondong-bondong kayak kecebong masuk ke dunia kripto. Dan sayangnya tanpa pengetahuan. Ya ini kalau Anda ngelihat seperti ini enak karena proyek ini Anda lihat setelah ngepam, ya Anda lihat sekarang. Tapi coba kalau Anda posisinya di sini. Iya kalau Anda berani beli. Iya kan? Kalau Anda setelah ngeliat di sini, baru ngeliat ya di sini, di sebelah kanan ini. Nah, maka muncullah jago komentar semua. Wah, segala macam andaikan aku beli, apalah segala macam. Dia ngomongin banyak di sini. Tapi kalau dia disuruh beli, baru buka gini, coba berani nggak? Belum tentu. Nah, jadi berbahagialah mereka yang berani. Jadi, invest di dunia kripto itu harus ada juga pengetahuannya harus ada, mentalnya harus ada, beraninya juga harus ada. Tapi perhitungan juga harus ada, nggak boleh juga berani konyol ya, nggak ada perhitungan, masuk aja main nyebur aja, tiba-tiba udah terjerembab baru tahu rasa. Tetap harus ada perhitungan. Teman-teman, nggak ada yang nyuruh kamu di sini nih masukin 10 juta atau 5 juta, nggak ada. Kalau kamu pingin cepet kaya raya ya gitu, ya kan? Nafsu, terlalu nafsu begitu ya. Udah dibilang jangan serakah, jangan serakah, jangan serakah. Ini iya, kalau Anda udah melihat begini, Anda pasti mikir, wih, ngeri kali ya bang, 100 kali lipat, ku taruh aja di sini 1 juta, di sini udah banyak uangku 100 juta. Iya kan kamu setelah ngelihat chart ini semuanya? Iya kan? Sekarang coba saya kasih sama kamu token ya, koin micin baru gitu loh. Baru di sini dia baru naik sedikit, baru naik 20%. Berani beli nggak kamu? Belum tentu kamu berani. Begitu ya. Oke, kita kembali ya. Itu intermezzo supaya kalian tahu. Jadi ini naiknya luar biasa, udah 100 kali lipat lebih ya dalam 5 bulan ya. Nah, coba saya lihat dulu bagaimana tanggapan poolingnya, teman-teman. Nah, masih cukup baik lah, di atas 80% ya. Dan kalian bisa lihat dia diperdagangkan di 6 exchange ya. Nah, kita mungkin pakai yang Uniswap ini nanti. Oke, sekarang kita mau tahu dulu kekuatan dari komunitasnya. Coba kita lihat dulu deh kekuatan komunitasnya kayak apa kan, gitu kan penting. Nah, kita coba lihat Telegramnya, Facebooknya, Instagram, ini Twitter, ini dua ini nantilah ya, kalian buka sendiri. Wey, ternyata Saitama udah hampir 50.000 ya. Saya masuk di sini, coba saya masuk join group. Oke, nah, Anda tidak diizinkan di sini menulis, berarti ini channel ini teman-teman, bukan grup biasa ya. Oke, seperti itu. Ini bagaimana dengan ini? Wih, ini juga serem juga ya, hampir 97.000 membernya.
Dan ini di private man, jadi Anda nggak boleh sembarang masuk ke sini. Nah, dari cara mereka menyajikan media sosialnya aja, udah langsung ketahuan bahwa, ya udah langsung ketahuan token ini bagus. Kelihatan, nggak sembarang kamu bisa masuk di sini. Karena mereka tahu banyak yang tukang ngaco, tukang ribut, ya banyak yang bawa sampah, fooder segala macam. Mereka nggak mau masuk ini gitu. Ya, oke. Wih, ini juga 31.800, lumayan, ya. Kemudian, wey, Twitternya juga, apalagi 191.200 followernya. Padahal sejak Juni loh ini. Nah, berarti tingkat antusiasme yang sangat tinggi dari publik atas Saitama Inu ini. Pertanyaannya, mengapa sampai demikian? Kan gitu, mari kita cari tahu, kan gitu. Oke, ya. Coba saya mau cari tahu dari white papernya. Woi, mantap banget nih white papernya loh. Coba kalau kalian bisa baca. Lihat ya. Welcome to Saitama, a community-driven platform that promotes global financial well-being by empowering the youth to be in control of their money and create their own wealth opportunities. Selamat datang ke Saitama, satu platform yang digerakkan oleh komunitas yang mempromosikan ya kesejahteraan keuangan secara global, empowering dengan memberdayakan anak muda untuk bisa mengurus atau memanajemen atau mengontrol keuangan mereka dan menciptakan kesempatan atau kesejahteraan mereka. Jadi dari sini udah langsung ketahuan teman-teman. Berarti mereka punya core bisnis ini adalah mau memberdayakan anak-anak muda supaya mereka ngerti literasi keuangan, supaya mereka melek mengelola uang. Kalian harus tahu loh, coba buka-buka itu website OJK supaya kalian tahu berapa sih indeks literasi keuangan di Indonesia ini. Kecil banget loh, supaya kalian tahu nomor 1 itu di seluruh Indonesia paling pinter, paling jago mengenai masalah mencari uang sampai mengelola dan melipat gandakannya itu di Jakarta. Buka aja sendiri ya. ojk.go.id, kalian cari di sana financial literasi, ada sampai 10 buku itu. Nah, kalian jelajah, kalian cek itu hasil penelitian OJK. Itu kecil loh. Apalagi dibilang literasi keuangan tentang saham. Aduh, saya lupa ingat, kayaknya nggak nyampe 5%, teman-teman. Nah, ini sebetulnya bad news. Kalian tahu tidak? Saham aja nggak ngerti, apalagi kripto. Masuk lah, konyol lah. Gitu. Jadi jadi bahan bantaian para fooder akhirnya. Jadi ya, salah satu keterbebanan saya kenapa saya buat grup seperti itu, kasihan 270 juta penduduk Indonesia. Anggaplah yang sudah 17 tahun ke atas setengahnya, anggap ya misalnya gitu loh. Anggaplah 100 juta aja katakan ya yang dewasa yang 17 tahun ke atas. Tapi hanya anggaplah 4% saja loh yang ngerti saham. Dari 100 juta hanya 4 juta. Coba kalian cek itu jumlah akun saham itu. Sedikit sekali. Nah, itu saham aja begitu. Ya, orang masuk ke cryptocurrency begini tanpa ada mindset, pola pikir, tanpa ada pembelajaran yang jelas, yang ada di otaknya cuma satu. Gua masukin 100 juta, keluar-keluar udah 10 miliar. Iya, kalau lu beruntung. Kalau lu buntung, hilang. Hati-hati ya. Saya memulai kelas VIP pahlawan kripto juga. Saya memulai mereka dari mindset kalian dulu dibenerin. Kalian harus tahu ini itu instrumen tanda kutip berbahaya. Betul, ini sangat menguntungkan. Betul-betul luar biasa. Kamu hanya beberapa menit bisa cuan ratusan %. Itu betul, saya akui. Tapi ingat, ya, sebaliknya juga bisa terjadi. Hanya dalam beberapa menit, uangmu bisa raib total. Ingat itu baik-baik. Itulah financial literasi, biar kalian mengerti. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini the opportunity. Young people inherited a broken world with multiple crises that need to be solved by the generation in order to become sustainable. Ya, anak-anak muda itu mewarisi satu kondisi dunia, terutama keuangan ya. Itu yang betul-betul remuk karena beberapa krisis yang sudah terjadi dan harus diselesaikan ya by the generation in order, di generasi mereka supaya lebih sustainable, lebih seimbang gitu ya, lebih bertahan seperti itu. They believe that taking control of their lives in the first step to make change. Oke, ya. But to do that, they will need to understand how money works. Nah, ini
Tapi untuk bisa mereka istilahnya sejahtera di masa depan, ya, untuk bisa mengantisipasi apa itu krisis, ini saya selalu ajarin di grup saya, Financial Risk Management (FRM). Selalu saya ajarin itu, ya. Cuman kalau kamu konyol aja main tabrak, ya salahmu sendiri kan gitu. Aturan dibuatkan tuh dipatuhi. Tapi kalau kamu tabrak aja lampu merah, kamu ditangkap polisi, yang salah siapa? Polisinya atau lampu merahnya? Atau memang kamu yang bandel? Nah, tinggal tanya aja kan, kalau ada lampu merah, udah dibilang lampu merah berhenti gitu loh. Tapi kamu tabrak, akhirnya kamu ditilang polisi. Yang salah polisinya, lampu merahnya atau kamu? Ini memang oke, ya. With debts to pay, lifetime goals and dreams to achieve, they must attain financial well-being and become comfortable with money and their economic status. Jadi anak-anak muda ini harus diajarkan financial literasi itu, teman-teman. Contohnya ya, bagaimana mencari uang. Ya, pendidikan keuangan tuh 3 level aja sebetulnya. 3 level saja. Sajanya ini tapi tanda kutip loh ya. Pertama, how to get the money. Bagaimana caranya kamu nyari uang? Ya, ada orang cara nyari uang dari halal sampai haram, itu ada banyak. Ya, yang halal contohnya kerja keras, jadi pegawainya orang, kumpul ya, berhemat kamu, ya kumpul pelan-pelan, nabung, begitu. Ya, atau ada juga dengan mulai usaha kecil-kecilan, usaha rumahan, usaha online dan lain-lain, macam-macam lah. Sampai yang cara-cara yang nggak halal juga ada, ngerampok, nodong orang, ngerampas hak orang lain, nipu, nah gitu ya. Itu, aduh, itu how to get the money. Harus mulai karir keuangan Anda harus mulai dengan bermartabat, terhormat dan berintegritas, teman-teman. Jangan mulai dari nipeng-nipeng, istilahnya tepu-tepu ya. Nggak boleh seperti itu, nggak langgeng dia. Itu how to get the money. Baru how to manage the money. Baru bagaimana mengelola uang. Seperti itu loh ya. Mana untuk uang makan, uang dapur, uang pulsa, uang bensin, uang kehidupan sehari-hari. Mana untuk tabungan masa depan bagi mereka yang mau persiapan nikah. Mana untuk tabungan persiapan menikah yang udah punya anak. Mana untuk tabungan buat sekolah anak masa depan. Dan itu nggak mudah loh. Makanya ada gelar khusus kan, pendidikan sertifikasi untuk itu, namanya CFP gitu, Certified Financial Planner. Ada khusus itu. Ya, nggak mudah loh itu. Baru yang ketiga, how to multiply the money. Bagaimana melipat gandakan uang. Yaitu bicara masalah investasi. Kalian juga harus melek beberapa instrumen investasi. Ada saham, ada obligasi, ada cryptocurrency, ya ada derivatif, macam-macam loh itu. Banyak banget loh. Itu namanya financial literacy. Harus melek gitu loh. Ya, oke. Jadi, this is where Saitama comes in. Jadi katanya our goal is to foster human connection through financial literacy, filling this gap in the crypto and financial market and preparing the next generations of investors. Jadi katanya tujuan si Saitama Inu ini adalah untuk menghubungkan manusia melalui financial literasi keuangan, supaya gapnya bisa terjembatani, apalagi masuk dunia kripto dan market keuangan. Jadi mereka mau mempersiapkan generasi masa depan ya sebagai investor. Kalian tuh mau diajar sebagai investor, anak-anak muda, begitu, paham ya? Nah, how it started? Mereka mulai dari Mei 2021. A passionate community of believers soon started to take shape as crypto enthusiasts join together. Jadi mereka memiliki kerinduan, ini ceritanya ya, komunitas yang berkerinduan untuk membuat jadi pinter lah anak-anak muda, kira-kira begitu ya. Oke, selanjutnya nanti kalian bisa baca semua berikutnya ya. Nah, ini saya mau kasih tahu, ini penting. Apa saja kekuatan mereka, ekosistem mereka. Nah, ini kalau ekosistem kalian harus perhatikan semua. Jadi mereka punya 5 fitur atau divisi lah ya. Yang pertama Saitamax, mereka akan buat smart wallet sendiri ya, supaya orang, karena ini generasinya kripto, harus punya wallet tentunya, bukan? Anda nggak mungkin masuk kripto kalau nggak punya wallet. Pakai apa coba ngelinknya? Yang kedua Saitama Market ya, a marketplace where a community can use Saitama and other. Oke. Jadi mereka akan bikin Saitama Market di mana mereka bisa membeli barang-barang dan menggunakan token ini ya, membeli barang dan juga untuk pelayanan, untuk jasa juga. Jadi kayak mata uang baru nanti Saitama ini. Oke, bagus kan? Ini proyeknya. Kemudian ada Saitama Maker, an NFT based launchpad platform that will support users in our community to create, launch and promote projects based on the Saitama monetary system. Jadi
Mereka juga akan bikin NFT sendiri ya, launch NFT ya, platform untuk bisa mensupport penggunaannya di komunitas mereka. Jadi udah komplit loh ini ya, ada wallet sendiri, mudah-mudahan ini cepet ya, ada market sendiri, ada NFT sendiri. Nah ada lagi edutainment. Nah ini yang tadi teman-teman, mereka akan bikin pendidikan, pendidikan tentang keuangan, terutama untuk anak-anak muda. Baru ada lagi Saitama Studios in-house entertainment. Nah, ini menarik loh teman-teman. Jadi ada yang serius-seriusnya, ada yang play. Ini ada play di sini teman-teman. Nah, ini studio. Jadi ada prinsip P2E ya, play to earn. Nah, mereka juga bikin ada mainan-mainan bernuansa Saitama begitu, play to earn, dan biasanya ini pasti dapat NFT dan dapat hadiah-hadiah, nanti bisa ditukar keluarnya dolar. Biasanya begitu. Mantap kan? Mantap ya. Nah, coba kalian lihat our token dynamics. Nah, udah dibilang di sini ya, Saitama is ERC20. Jadi dia hanya bisa di jaringan Ethereum ya. Oke. Kemudian ini roadmap-nya teman-teman. Kita lihat completed ya, token dan seterusnya. Dia udah listing di CoinMarketCap, sudah ya. Kemudian holdersnya udah berapa ini? Waduh. Ya, coba kita lihat total liquidity 2.704 dolar ya. Kira-kira begitu ya. Coba saya lihat dulu tadi ini apa nih? Ini kita cek dulu apakah sudah benar atau belum ya. Ini ya. Tunggu. Ya, USD. Nah, US ini ya. Bentar ya. Oh, bukan ini ya. Coba kita lihat dulu, berarti yang tadi ya, USDT berarti. Shiba, oke, ini dia. Nah, itu dia. Oke. Ini sekarang ini 2.700 US dollar total likuiditasnya. Ya, volumenya 116, agak slow ya kalau kelihatan dari situ ya. Inilah dia karena baru-baru terjadi penurunan ya. Ada terjadi penjualan cukup besar begitu. Gak apa-apa. Ya kan kalau turun kan malah kesempatan. Gitu. Market cap-nya 1 2 3. Market cap-nya udah gede ini teman-teman. 4,4 miliar US dollar. Kalikan aja itu, coba udah berapa itu ya? Udah hampir 70 triliun ya. 70 triliun rupiah. Gede banget loh ini sudah ya. Oke ya. Kemudian di sini saya coba melihat sebentar ya. Oke, langsung ke sini aja ya. Ke sini. Jadi target mereka teman-teman adalah Telegramnya 10.000. Tadi udah lewat ya. Udah lewat, udah hampir berapa tadi itu Telegramnya? Kalian tadi lihat udah berapa tadi itu? 50.000 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu hampir 50.000 ya. Nah, berarti dia udah lewat ini teman-teman. Oke, ini udah lewat. Seperti itu. Oke. Why we love the project. Gen Z will soon have the biggest power of purchasing in history. Wah, ini dia kenapa mereka tertarik. Gen Z katanya akan segera memiliki kekuatan terbesar di dalam berbelanja dalam sejarahnya. Ya, itu tertarik mereka. Dan ini ada beberapa ya. Most of their lives will be spent in a world change forever DeFi. Oke. They are community builders and natural born communicators. Oke lah. Intinya kalian udah tahu sasarannya adalah anak muda, dan anak muda itu banyak loh seluruh dunia ya. Milenial Gen Z itu banyak loh ya. Nah oke, kita kembali ke websitenya ya, ke website utamanya. Nah kalau saya lihat ini websitenya aja ini bukan alay-alay loh ini teman-teman. Coba kamu lihat ini. Nah, nanti kalian bisa tonton ya. Saya tadi udah tonton, bagus ya. Nah nanti kita buy di sini. Tunggu ya. To educate the next generation, tadi udah, ini saya udah jelasin. Mana yang belum, saya tambah token. Nah, pasti income 2% dari setiap transaksi saya tambah is deducted and the result of our pool. Oke. Ya, deflationary. Oke, kalau deflationary berarti apa coba? Nambah ya. Nanti nambah. We have already started with 49% supply burn. Oke, mereka udah burn ya 49%. Begitu teman-teman.
ya. Oke, ini kita coba lihat kontrak details. Oke. Ya. Nah, jadi 49% udah dibakar dan 2% itu dividen Anda ya. Anti whale trap. Wah, mereka pakai anti whale ya. Mantap ini. Expected to make profit but we want to profit to be for everyone. Nah, semua orang pingin profit, tapi kami ingin semua orang bisa sama-sama untung. Begitu. Jangan hanya whales doang. Ya, kalau whales doang lama-lama serakah, nanti bahaya, teman-teman. Ya. Oke, ini tadi sudah, ini price-nya. Oke, saya tambah price trend, ekosistemnya tadi saya udah jelasin ya. Oke, nah, ini ternyata Anda bisa juga mendownloadnya di Google Play Store ya, teman-teman ya. Saya tambah ini ya. Oke, ini dia. Saya tambah platform. Oh, ini saya tambah platformnya ya tadi. Anda bisa download ya. Nah, ini reading the white paper. Tadi white papernya udah saya baca ya. How to buy. Nah, ini adalah smart kontraknya. Ya, Anda bisa paste di sini dan muncul seperti itu ya, yang ini ya, teman-teman. Oke, jadi bagaimana membelinya, Bang? Tunggu sabar, ya kan? Nah, ini register akun Anda, Trust Wallet dan MetaMask di jaringan Ethereum. Kalau masih seperti saya ini, misalnya ini loh, ini tinggal ganti loh ke Ethereum ini. Nah, begitu. Nih, jadi Ethereum. Nah, kemudian kalian isi dulu. Ya, isi dulu. Seperti itu ya. Beli Ethereum-nya di toko kripto di sini. Nah, ini Ethereum kan. Ethereum ini berapa nih harganya? 65 juta. Ya, 65 juta rupiah per satu Ethereum. Kalian mau beli berapa? Misalnya 0,1 Ethereum, berarti 6,5 juta. Begitu nanti udah ada di sini, kalian send, kirim ke wallet kalian yang ini. Misalnya begitu kan, alamat wallet. Nanti akan ada di sini Ethereum. Nah, dari Ethereum ini kita bisa connect-kan ke jaringan mereka. Biasanya begitu, ya. Connect. Nah, ini dia ke Uniswap using the widget. Nah, dia pakai Uniswap, teman-teman. Jadi kalau tadi ke sini, misalnya tadi di sini nih. Nah, tinggal klik aja begini. Ini kan Uniswap kan? Begitu. Nah, exchange coba. Uniswap. Nah, Uniswap. Nah, ini juga bisa begini. Seperti ini kan ya. Kemudian kalian launch app coba. Begitu. Nah, nih. Nanti connect kan seperti saya ini, baru select token. Tokennya apa kodenya? Nah, ini Saitama misalnya ya. Saitama, select token. Saitama. Nah, ini udah ada. Atau biar yakin pakai smart kontraknya aja nih. Nah, ini dia. Import. Import. Nah, ini ya. Oke, 0,1 itu kan tadi 6,5 juta ya. Kalian nggak mau 0,1 misalnya. 0,01 berarti 650.000 kira-kira begitu ya. Nah, 650.000 kalian udah bisa dapat 741 juta ya token Saitama. Ya udah, ini tinggal di swap aja, tinggal ditransaksikan. Dia insufficient in balance karena saya belum pakai Ethereum, belum beli. Kira-kira begitu. Kalau udah ini pasti warna hijau atau biru begitu. Ya, teman-teman. Gak apa kan? Yang penting nanti Anda atur di sini slippage-nya. Biasanya dia udah langsung mau itu. Begitu. Oke? Nah, kesimpulannya ya. Saya mau simpulkan. Saya melihat proyek si Saitama ini bagus banget. Itu aja komentar saya. Bagus banget. Ya, kalau saya lihat ini dari tadi saya pelajarin. Wah, ini bagus banget. Ya. Komunitasnya juga udah gede banget. Dan visi misinya juga oke punya. Nah, kenapa dia ini turun? Ini mungkin kemarin whales-nya pada keluar. Ya, mungkin butuh duit kali. Nah, secara harga kalau saya lihat dari mereka sejak launching loh saya ngomong, sampai harga detik ini loh ya. Nah, detik ini kalau saya lihat ini, bentar, ini saya dulu. Nah, dari sini sampai detik ini. Nah, salah, sorry ya. Nah, dari sinilah. Nih, saya klik dulu. Atau dari sini juga boleh. Sampai detik ini.
Nah, sekitar 2.900% sampai detik ini naiknya dari awal. Ya nggak apa-apa, daripada nyampe sini udah 10.000 ya. Oke, coba kita gunakan sedikit indikator ya untuk menambah view kita. Nah, memang secara indikator stokastik mengatakan dia masih di atas 80 sih. Ya, ini masih belum oversold. Ini masih overbought justru ya. Baru beberapa langkah ini baru beli. Tunggulah turun ya, seperti itu ya. Anda tunggu turun, mungkin harganya di sini nanti sejajar ya. 0,0 sekian 5. Kalau di coin market cap, teman-teman, dalam rupiah ya. Dalam rupiah ini Saitama ini tadi berapa ya? Tadi saya bilang Saitama. Nah, ini dia. Kan 0,0008 ya. Coba kalian tunggu kalau dikasih 0,0006. Syukur-syukur dikasih ke 0,0005 begitu. Itu mantap, lebih mantap lagi dia. Nih ya, kalau bisa nyampe sini ini kan kalau kita ukur ya, penurunan dari harga ini ke sini gitu. 43% lah ya, 43% atau 40% lah begitu. 40% dari ini kan turunnya ya jadi ke arah 0,0005 yang gak usah muluk-muluk, mungkin susah kalau ke situ. Jadi kalau dikasih juga ke 0,0006 itu udah bagus banget, kalian udah boleh masuk. Tapi kalau kalian takut ketinggalan kereta, nah ini kan, nah karena saya lihat ini dropnya dari ini juga masih jauh, kalian boleh masuk cicil sedikit karena proyeknya bagus banget ya. Oke teman-teman, saya simpulkan proyeknya bagus, harganya masih moderat. Ya, saya nggak bisa bilang udah murah banget, tapi karena dia udah naik ya. Dan saya juga nggak bisa bilang mahal karena dia udah turun, cukup moderat. Boleh ambil sedikit, tapi tempel ya di whiteboard di kamar Anda bahwa ini harus Anda averaging down seandainya dia turun. Nah, long term lah, ya syukur-syukur dapat 10.000% lagi kan mantap. Oke ya teman-teman ya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Ingat, gunakan uang dingin, bukan uang panas. Nanti kalian berantem sama istrimu. Hati-hati ya. Jadi, orang sabar pula yang cuannya besar. And see you at the top.